Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralifka, NPM 202201161, Prodi Ekonomi Manajemen kelas 1E. Di sini saya ingin memaparkan materi mata kuliah pengantar akuntansi yang dibawakan oleh Ibu Suharlina SE, MACC AK. Langsung saja, materi yang pertama yaitu menjelaskan siklus akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Adapun yang dimaksud siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Adapun 5 tahap dalam akuntansi, yang pertama yaitu transaksi atau peristiwa bisnis. Ketika terjadi transaksi, bukti transaksi tersebut akan dibuat seperti dokumen dasar atau siklus kedua. Dokumen dasar seperti nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Selanjutnya, ke tahapan yang ketiga, yaitu buku jurnal. Isi dari buku jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan. Setelah itu, lalu diposting atau dipindahkan ke buku besar atau siklus keempat. Di dalam buku besar tersebut terdapat kumpulan semua akun yang dimiliki perusahaan. Jadi, di tahap keempat ini, semua akun yang dimiliki perusahaan akan disatukan dalam bentuk buku besar. Selanjutnya, ke tahapan yang kelima, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dan unsur-unsur keuangan yaitu ada 6. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif. Terdapat 3 bagian, yaitu pendapatan, beban usaha, serta laba rugi. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan entitas. Terbagi lagi menjadi 3. Modal saham, kedua laba usaha, ketiga dividen. Selanjutnya, unsur yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama aset, kedua liabilitas, ketiga modal saham, keempat laba ditahan. Selanjutnya, unsur keempat yaitu laporan arus kas. Terbagi lagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, ketiga aktivitas pembiayaan. Unsur kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Informasi tambahan yang harus diberikan yang secara langsung terkait dengan laporan keuangan. Selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu unsur yang keenam, yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode. Disajikan ketika entitas disajikan kembali. Materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang akun dan beberapa jenis akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset, utang, modal, penghasilan, dan beban. Adapun pengelompokan akun ada 2, yaitu yang pertama, akun laporan posisi keuangan. Yang kedua, akun laba rugi. Akun laporan posisi keuangan terbagi menjadi 3, yaitu aset, yang kedua utang, yang ketiga ekuitas. Yang pertama, aset. Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan. Di sini, aset terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama aset lancar,
terdiri dari kas piutang dan perlengkapan. Selanjutnya, aset yang kedua yaitu aset tetap, yang terdiri dari peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah. Selanjutnya yang kedua yaitu utang atau kewajiban. Di sini, utang atau kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Di sini utang juga terbagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek, terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang bank jangka pendek. Yang kedua yaitu utang jangka panjang, antara lain utang bank dan obligasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham perusahaan. Ekuitas juga di sini terbagi menjadi dua, yaitu modal dan laba ditahan. Selanjutnya pengelompokan akun yang kedua yaitu akun laba rugi. Di sini akun laba rugi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pendapatan. Pendapatan merupakan kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan atau pendapatan dari jasa yang telah diberikan. Selanjutnya yang kedua yaitu beban usaha. Beban usaha merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan sebuah perusahaan demi memperoleh pendapatan. Setiap perusahaan akan memiliki perbedaan jenis dan jumlah yang harus dikeluarkan. Beban usaha juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama beban pemasaran. Beban pemasaran antara lain beban iklan, beban transport. Yang kedua yaitu beban ADM dan umum. Terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama beban listrik, beban gaji, dan beban penyusutan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu menjelaskan tentang saldo normal dan menyebutkan saldo normal dalam akun-akun. Saldo normal dalam proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagan akun atas dasar prinsip bahwa sebuah transaksi itu berpasangan. Saldo ini biasanya akan berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan jumlah satu rekening. Adapun saldo normal akun-akun yang pertama yaitu aset. Transaksinya yaitu debit bertambah, kredit berkurang, dan saldo normal yang digunakan yaitu debit. Selanjutnya yang kedua yaitu kewajiban atau utang. Di sini debit berkurang, kredit bertambah. Saldo normal yang digunakan yaitu kredit. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas yaitu transaksinya debit berkurang, kredit bertambah. Saldo normal yang digunakan yaitu kredit. Yang keempat yaitu pendapatan. Di sini pendapatan transaksinya yaitu debit berkurang, kredit bertambah. Saldo yang digunakan yaitu kredit. Selanjutnya yaitu yang terakhir, beban usaha. Di sini transaksinya yaitu debit bertambah, kredit berkurang. Saldo normal yang digunakan yaitu debit. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.